apa yang paling ringan? Kata muridnya, Tuan Guru, menurut saya yang paling ringan adalah kapas, ya. Kapas atau daun-daun yang sudah kering. Kata gurunya, bukan. Yang paling ringan menurut agama yaitu orang yang meninggalkan sholat. Itu paling ringan. Makanya sekarang banyak orang yang meninggalkan sholat atau sholatnya tidak di masjid bagi laki-laki. Padahal sholat yang dicontohi oleh Nabi, sholat yang menurut Nabi Sallu kamaro ayatumuni usoli itu di masjid berjamaah di awal waktu. Tetapi ini kebanyakannya bukan di awal waktu, malah di akhir waktu sendirian, bahkan di rumah. Nah ini tidak ada contohnya bagi laki-laki sholat seperti itu. Yang ada contohnya WTC. Apa WTC itu? W-nya di awal waktu, T tempatnya di masjid, C caranya berjamaah. Nah bagaimana untuk wanita? Untuk wanita itu di rumah, di awal waktu, dan di rumah. Makanya ibu selama 10 hari ini belajar bagaimana supaya ibu betul-betul sholat mengikuti cara Nabi. Itu diusahakan sebelum azan sudah adik-adik atas sajadah. Karena insya Allah. Kemudian Bapak Ibu hadirin, yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang paling berat? Kata muridnya, Tuan Guru, menurut saya yang paling berat adalah besi atau batu. Bukan. Yang paling berat itu memperjuangkan agama. Ya, kita kan sebelum berangkat ke sini kan rasanya berat. Untuk keluar 3 hari berat, 10 atau 15 hari berat, apalagi 40 hari atau 2 bulan ke luar negeri, berat sekali. Kalau memang ringan ini mungkin berbondong-bondong orang keluar di jalan Allah. Karena ini berat, maka ada masalah sedikit, kadang-kadang dibesar-besarkan, ya. Tapakut kurang sedikit, rasanya enggak punya tapakut, ya. Makanya alhamdulillah ibu-ibu bisa keluar seperti ini, mungkin 5N-nya jalan, ya. Niatnya kuat, nusroh jemaahnya kuat, nabung aman, nabung amwalnya kuat, nangisnya kuat, nekadnya kuat, sehingga ibu bisa lolos dari ujian, dari rintangan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ini enggak semua orang bisa bisa lolos dari ujian. Maka kita bersyukur. Makanya karena ini perkara yang berat, maka insya Allah semuanya dimanfaatkan waktu infirodinya, amalan infirodinya disempurnakan, ya. Amalan istimainya sama-sama ditunaikan supaya nanti ketika pulang kita membawa hasil yang banyak, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, wahai murid, apa yang paling dekat dan apa yang paling jauh? Wahai Tuhan Guru, menurut saya yang paling dekat adalah mata hidung, ya. Bukan. Yang paling dekat adalah kematian, ya. Makanya ibu bapak hadirin, apa yang paling bohong, apa yang paling benar, apa maksud kita berjuang. Yang paling benar adalah kematian, bohong di atas kebohongan dunia, kemudian
apa kita berjuang? Karena kita ada tujuan, ya. Kita ibu bapak tujuan datang ke sini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk di samping kita islah diri, memakmurkan rumah hidup agama dan masjid, yaitu tujuan yang paling utama kita mencari ridho Allah, ya. Nah ini apa itu yang paling dekat adalah kematian. Makanya orang yang paling cerdas itu bukan pandai matematiknya, bukan pandai ilmu teknologi dan sebagainya, tapi orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan umurnya untuk disibukkan untuk bekal akhirat saja, ya. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang keempat, pertanyaan yang keempat, wahai murid, apa yang paling jauh? Yang paling jauh menurut saya Tuan Guru Amerika, ya. South Afrika, 5 benua itu yang paling jauh. Maka dijawab oleh gurunya, menurut kalian ini salah. Menurut saya ini yang paling jauh adalah hari kemarin. Kalau South Afrika, Saudi Arabia ini bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, apalagi pakai pesawat. Tapi hari kemarin ini nggak bisa diulang lagi. Makanya Ibu hadirin, waktu itu ada 3. Waktu kemarin, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, untuk mempersiapkan supaya lebih baik lagi, yaitu menentukannya hari sekarang. Makanya kita sama-sama tawajuh, Bapak Ibu keluar 10 hari ini di kesempatan emas. Maka sungguh-sungguh dalam programnya supaya nanti kita membawa hasil yang begitu dahsyat. Kemudian yang paling besar, pertanyaan kelima, yaitu apa yang paling tajam? Nah, kata muridnya yang paling tajam menurut saya Tuan Guru adalah silet, pedang, ya. Golok yang begitu lama diasahnya, itu bukan. Menurut saya yang paling tajam adalah lisan atau bibir, ya, lidah. Makanya itu yang paling tajam. Letah tulangan. Nah itu. Nah, kalau kita luka dengan golok itu mungkin beberapa hari, beberapa minggu akan sembuh lagi. Tetapi kalau sudah sakit dengan pembicaraan, kadang-kadang ini enggak sembuh bertahun-tahun, bahkan sampai saya mah enggak mengampuni, saya mah mau ngampura cenah sanajan nepikeun ka can katingalitan belum nama pernah nu kitunya. Nah, makanya Ibu Bapak hadirin, kita sama-sama lisan, ya. Boleh kita banyak bicara, tapi bicaranya agama, bicaranya dakwah. Banyak bicara adalah kaleng, ya. Kurang bicara adalah emas, ya. Maka Ibu Bapak hadirin, boleh bicara tapi bicaranya agama, boleh kurang bicara tapi kurang bicaranya zikir kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan nasihat ibu-ibu, bukan nasihat bapak-bapak, tapi ini untuk menasihat diri saya sendiri, karena saya banyak yang serba kurang, ya. Kurang apa? Kurang korban sehingga kurang paham. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak korban sehingga banyak paham.
Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita munajat meminta kepada Allah supaya kita semakin hari semakin diperbaiki akidah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlaknya. Ya, mungkin dari saya cuman sekian. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bandi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.